Adi. Dan saudara, sore hari ini kita juga sudah kehadiran tamu spesial Paskibraka Nasional 2024 Wakil DKI Jakarta. Langsung saja saya undang Sabrina Roihana. Selamat sore Sabrina, apa kabar? Cantik sekali. Sabrina adalah petugas Paskibraka tahun 2024 lalu. Tahun lalu tugas sebagai 17 di pasukan 17 pagi hari. Pasukan 17 yang bertugas di upacara pagi hari ya, artinya pengibaran bendera. Betul. Ya. Nah Sabrina, mungkin bisa diceritakan kepada kami semua di sini, rangkaiannya waktu itu bisa kepilih seperti apa? Tentunya melewati banyak seleksi, dari seleksi tingkat sekolah, Ya. Lalu melakukan seleksi di tingkat kabupaten kota, habis itu lanjut lagi ke provinsi, baru lanjut ke tingkat pusat. Oke, nah ceritain juga gimana ceritanya kamu bisa masuk ke pasukan 17. Apakah mengajukan diri, saya mau dong pasukan 17 atau saya mau dong jadi pembawa baki atau gimana sih sebenarnya prosesnya? Itu semua diseleksi gitu. Ada beberapa memang sudah apapun pasukannya, yang penting kan tugasnya satu, hanya mengibarkan bendera Sang Saka gitu kan. Jadi menurut saya tidak terlalu penting ya untuk di pasukan mana. Yang penting bagaimana perasaan kita untuk mengemban tugas negara tersebut gitu. Oke, nah yang menarik juga adalah ketika Sabrina berada di pasukan 17. Saat itu latihannya capek tidak? Karena kan pasti latihannya setiap hari ya. Betul. Kurang lebih latihan di nasional itu 2 bulan lebih ya Kak. Tentunya capek dan banyak sekali suka dukanya di dalam situ, seperti mixed feeling juga pastinya. Aku juga sempat mengalami cedera kaki waktu itu, sempat yang menyebabkan aku nggak latihan kurang lebih 4 hari gitu. Takut nggak saat cedera kaki? Aduh jangan-jangan saya diganti nih atau gimana? Takut sekali tentunya Kak, karena aku merasa kayak aku bisa nggak ya nanti mengibarkan gitu, aku bisa nggak ikut tugas ini gitu, sempat ada pemikiran seperti itu. Tapi ternyata kamu bisa. Ada adrenalin yang semangat supaya bisa ada di pasukan 17 itu. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu ketika cedera kaki? Pasti kan juga teman-teman lain punya rintangannya masing-masing. Kalau kamu apa yang kamu lakukan saat itu? Yang pasti berdoa terus dan terus semangat, siapkan mental, karena di Paskibraka itu tidak hanya membutuhkan fisik, tapi membutuhkan mental juga. Mental yang kuat, karena apapun gimana pun kondisi fisik kita, selemah apapun, tapi kalau mental kita kuat, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Nih ya, kalau yang saya tahu sebagai anggota Paskibra, biasanya itu setiap habis latihan atau setiap habis kita melakukan upacara pengibaran ataupun penurunan bendera, berhasil atau tidak berhasil pasti disuruh Scott jam. Benar nggak? Betul. Itu kamu merasa keberatan nggak sih? Kok fisik juga sih yang dilatih di sini? Nah, enggak sih Kak, karena itu untuk pemanasan aja. Sebenarnya cuma biar kita nggak tegang, jadi buat pemanasan biasa aja sih, dan itu udah normal sekali di Paskibraka. Jadi biar nggak tegangnya disuruh Scott jam, yang laki suruh push up. Iya, boleh. Atau nggak perempuannya juga push up juga bisa. Oh gitu, oke. Nah Sabrina, kamu sekarang setelah bisa dikatakan tahun lalu berhasil mengibarkan bendera, waktu itu berarti di IKN ya, pengibarannya ya. Itu apa yang kamu rasakan saat ini melihat adik-adik, bisa dibilang adik-adik ya? Betul. Adik-adik Paskibraka juga berhasil mengibarkan bendera tadi pagi. Sangat bangga Kak tentunya, apalagi mereka membuat suatu formasi tadi pagi ya, berbentuk angka 80. Betul. Kemerdekaan kita saat ini. Itu saya sangat bangga, karena itu salah satunya hal yang baru muncul di tahun ini, membuat formasi sebagus itu gitu. Karena untuk buat formasi pasti nggak gampang. Nggak gampang, sulit. Jadi saya melihat tadi pagi pelaksanaannya, saya merasa amazed, kayak merasa bangga sekali, proud sekali kepada adik-adik saya, kayak ternyata mereka bisa gitu sampai tuntas. Rasa deg-degannya tuh ikut terasa walaupun saya tidak di sana gitu. Nah Sabrina, bisa nggak diceritain waktu itu ketika kamu terpilih, kamu merasa apa yang kamu rasakan ketika kamu terpilih di pasukan 17? Yang pastinya saya merasa bangga, dan ya balik lagi, menurut saya itu bukan suatu hal yang gimana-gimana, karena tugas saya hanya satu, untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Oke.
Nah, Sabrina dan juga pemirsa, kita akan ke Istana Merdeka dulu karena memang sejenak lagi kita akan menyaksikan upacara penurunan Sang Saka Merah Putih. Ini adalah situasi terkini, saudara, di mana sudah mulai bersiap untuk mengikuti penurunan Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka. Kalau tadi juga sudah kita dengarkan laporan dari jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, di mana sejumlah tamu juga sudah tiba di lokasi untuk sama-sama akan mengikuti upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, Sabrina, kalau melihat upacara penurunan saat ini kan latihannya tuh gimana sih, Sabrina, kalau boleh diceritain? Apakah yang pengibaran pagi tadi sama yang penurunan sore hari itu kesulitannya berbeda atau sama-sama sulit sebenarnya? Sebenarnya sama-sama sulit. Tapi yang tadi pagi itu bertugas hanya sekali di tadi pagi. Ini yang tadi nanti sore ini adik-adik yang tim kedua, Kak. Jadi mereka ini dibagi 2 tim. Jadi yang sudah bertugas tadi pagi sudah selesai tugasnya tadi pagi. Sekarang tinggal tunggu tugas kedua yaitu tim sorenya, Kak. Gitu. Oke, nah ketika tim sore akan bertugas nih sore hari ini, tim pagi artinya sudah boleh pulang atau Belum, gimana? masih menonton karena mereka masih karantina, Kak, kayaknya sampai tanggal 20 nanti kalau nggak salah ya. Baru dikembalikan ke masing-masing wilayah gitu. Oke. Nah, Sabrina, kalau orang kan penasaran nih, masyarakat taunya gimana sih ketika si A akan ditunjuk sebagai pembawa baki, si B akan di tim mana, di pasukan mana, itu biasanya berapa hari sebelumnya? Enggak, Kak, pembagian tugas itu biasanya diumumkan H-1 jam sebelum kita pengibaran dan di hari H-nya langsung. H-1 jam. Artinya semua harus bisa bawa baki dong? Betul, jadi sewaktu-waktu nama kita disebut, nama siapapun disebut, sudah harus siap mengemban tugas tersebut. Gitu. Wah, ini menarik sekali karena saya berpikirnya sudah dilatih ataupun diberikan informasi beberapa hari sebelumnya sehingga ya udah artinya si A itu akan bertugas ataupun latihnya di bagian situ saja. Ternyata enggak ya? Kak, semua harus dilatih, semua itu harus bisa dengan masing-masingnya. Ada yang dantonnya, ada yang pengibarnya, pengereknya, penahannya, dan pembawa baki tersebut. Gitu. Oke, kalau di anggota Paskibraka yang bertugas di istana di saat 17 Agustus di hari kemerdekaan, ada tidak sih yang, wah saya pingin sekali jadi pembawa baki, wah saya pingin sekali jadi bertugas di mana, itu biasanya posisi apa yang paling diinginkan oleh anggota Paskibraka? Untuk yang putri jelas pembawa baki, Kak, yang untuk yang putra mungkin jadi pembentang kali ya, pembentang di pagi hari gitu. Oke, mungkin bisa di-share kenapa pembawa baki itu menjadi spesial? Tentunya semua yang bertugas di istana pasti spesial. Tapi apa yang menjadikan itu spesial? Karena lebih susah loh. Betul, karena tapi punya proud sendiri kali ya, Kak, ketika membawa bendera Sang Saka Merah Putih itu di tangan kita dan menuju ke mimbar gitu dan ngasih untuk bentangkan itu suatu kebanggaan besar untuk diri sendiri. Jadi setiap putri yang Paskibraka tuh pasti pengen banget mengemban tugas tersebut. Oke, tapi pastinya berada di istana untuk bertugas pasukan 17 Agustus itu juga pasti sangat sudah lebih dari ini ya, perasaan yang membanggakan. Sabrina, sekarang tugas kamu ngapain? Kalau udah tahun lalu bertugas, tahun ini apa nih tugasnya? Aku kan sebagai seorang Paskibraka setelah mengibarkan 17 Agustus itu ada tugas 1 tahun masa tugas. Jadi saya kembali ke wilayah saya DKI Jakarta. Saya juga aktif dalam PPI-nya di sini. Jadi ada beberapa upacara yang telah saya ikuti kayak keharian Pancasila gitu-gitu. Itu saya masih dan tentunya sekolah, Kak, keseharian saya gitu. Oke, baik, terima kasih. Kayaknya satu yang juga jadi syarat anggota Paskibraka harus cantik ya. Amin. Baik, terima kasih Sabrina Royhana, anggota Paskibraka yang ikut bertugas di 17 Agustus di tahun 2024 lalu. Dan saudara, saat ini kita akan beralih ke Istana Merdeka Jakarta untuk kita menyaksikan seperti apa upacara penurunan